Halo untuk semua pendukung Timnas Indonesia yang akan nonton khususnya di kursi utara, barat, dan timur. Saya minta ayo dukung La Grande Indonesia untuk mensukseskan koreografinya agar para pemain dan seluruh kontingen Timnas Indonesia La Grande semangat Indonesia nonton. siapkan koreo paling spesial saat Timnas Indonesia versus Cina. We have the possibility to train and know each other very well. So of course time help us to give us more information about our teammates, and of course we create that feeling, that important feeling that we need on the game. So as I said, I'm positive. Emil Audero bicara soal supporter Timnas Indonesia. Kalian bisa jadi pemain ke-12. Good news guys, Miliano Jonathan OTW ke Jakarta. Dia mau lebaran ke rumah kakeknya di Depok atau mau salim sama Pak Erick Thohir. Belum tahu kepastiannya, gua nggak mau berandai-andai, nggak mau berumor-umor dulu. Kita tunggu aja kabar baiknya beberapa hari ke depan. Semoga aja Miliano Jonathan Jonathan, pemain keturunan berdarah Depok terbang ke Indonesia, proses naturalisasi. La Grande Indonesia siapkan koreo paling spesial saat Timnas Indonesia versus Cina. Kelompok supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia akan menyiapkan koreo spesial untuk laga lawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Ini menjadi laga penting untuk skuad Merah Putih agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi, lolos otomatis sangat sulit karena harus finish di posisi 1 dan 2. Timnas Indonesia mengintip posisi 3 dan 4 di mana nantinya akan bertanding lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah lawan Cina, Timnas Indonesia akan tandang melawan Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025. Peluang untuk lolos langsung masih ada, tapi dengan catatan Timnas Indonesia mampu meraih 2 kemenangan lawan Cina dan Jepang. Tak cukup sampai di situ, Indonesia harus berharap hasil buruk diraih 2 tim yang peringkatnya ada di atas, Australia dan Arab Saudi. Seperti biasanya, La Grande Indonesia akan memenuhi tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan dukungan-dukungan tanpa hentinya. La Grande Indonesia juga akan menyiapkan koreo spesial untuk pertandingan lawan Cina. Tapi, koreo ini dijanjikan lebih meriah dibandingkan saat lawan Bahrain. Cina kan laga pamungkas di laga home terakhir. Kita sih mau lebih meriah, setelah lawan Bahrain kemarin dengan euforianya. Kita gak mau kalah euforianya ketika kita jamu Cina di GBK, ujar divisi media La Grande Indonesia, Ilham Sukrai, dikutip dari Antara, Minggu, 25 Juni 2025. Koreo Surprise. Nanti ketika lagu Indonesia Raya itu sebagai daya ledak kejutannya di match tersebut, tapi kalau lagi dipersiapkan, memang lagi dipersiapkan. Kita maunya lebih meriah dari lawan Bahrain, katanya. Saat pertandingan lawan Bahrain, La Grande Indonesia membuat koreo Show Your Dignity, ditampilkan dengan latar kartens piramid yang menjadi puncak tertinggi Gunung Jayawijaya, Papua, sekaligus gunung tertinggi di Indonesia. Makna dipilihnya kartens piramid adalah untuk melambangkan bahwa Timnas Indonesia ingin menggapai puncak tertinggi. Selain itu, terdapat detail di sayap Garuda yang menampilkan corak dari batik khas dari Sabang hingga Merauke, yang bermakna bahwa perjalanan Garuda mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Kemudian, dada Garuda yang bertuliskan angka 45 mengusung filosofi sejarah mengenai perjuangan pahlawan Indonesia yang membawa bangsa ini meraih kemerdekaan pada 1945. Detail lainnya yakni terdapat bulan biru yang melambangkan sebuah momen bersejarah dan sangat jarang sebelumnya terjadi. Ilham memberi bocoran bahwa koreo melawan Cina akan mempertahankan konsep yang mereka bawa, seperti saat melawan Bahrain pada Maret, termasuk penggunaan ribuan bendera merah putih.
Sebenarnya kayaknya lebih fokus kayak lawan Bahrain, yang fokus pada 11 pemain, yang bisa memompa semangat mereka, mungkin dari pemanasan, sampai nyanyi lagu Indonesia Raya biar mereka semangatnya terbakar. Biar main Spartan, ucapnya. Rencananya sih benderanya mau kita tetap adain, walaupun nanti variasinya seperti apa, kita masih godok, pungkasnya. Emil Audero bicara soal supporter timnas Indonesia. Kalian bisa jadi pemain ke-12. Emil Audero bicara soal supporter timnas Indonesia dari pengalamannya pada Maret 2025. Ia kagum dengan antusiasme yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Audero sudah menyaksikan langsung atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat timnas Indonesia bermain. Ia masuk dalam skuad saat melawan timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Kiper berdarah Italia itu mengaku kagum dengan atmosfer yang diciptakan pendukung. Padahal, itu adalah kali pertamanya menyambangi SUGBK setelah resmi menjadi WNI. Ya, saya baru sekali ke Jakarta. Saat itu pendukung Indonesia sangat besar dan itu membuat pemain bangga, kata Audero di Stadion Madia, Jakarta, usai latihan timnas Indonesia, Senin, 2 Juni 2025. Penjaga gawang Como 1907 itu yakin dukungan supporter sangat penting untuk timnas Indonesia. Mereka bisa menjadi pemain ke-12. Antusiasme yang luar biasa selama pertandingan. Setelah pertandingan semuanya tetap sama. Terima kasih tetap dukung kami, karena kalian bisa jadi pemain ke-12, tandas Audero. Saat ini, Audero sedang melakukan persiapan bersama timnas Indonesia untuk menatap laga melawan timnas Cina. Duel matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Audero berpeluang debut untuk timnas Indonesia saat melawan Cina. Ia sudah menantikan kesempatan tersebut sejak resmi jadi WNI pada pertengahan Maret silam. Pasalnya, Martin Paes tidak bisa bermain dalam laga tersebut. Sang kiper utama terkena akumulasi kartu sehingga dipastikan absen. Miliano Jonathans, pemain keturunan berdarah Depok terbang ke Indonesia, proses naturalisasi. Miliano Jonathans, wonderkid Belanda keturunan Depok, menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda berusia 20 tahun itu terlihat berada di bandara bersama beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta dengan maskapai Emirates. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih, pada saat itu Shin Tae-yong, dan belum menutup peluang untuk bergabung dengan Garuda. Namun, saat itu ia masih fokus menjaga performanya di Eredivisie bersama FC Utrecht. Kini, dengan keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi semakin kuat bahwa pemain yang memiliki darah Depok dari ayahnya ini akan segera menjalani proses administrasi untuk naturalisasi. Apalagi, PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas, dan Jonathans menjadi salah satu nama yang masuk radar. Lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004, Jonathans telah menapaki karir profesionalnya di Eredivisie. Setelah tampil gemilang bersama Vitesse Arnhem, ia resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Desember 2024 dengan kontrak 3,5 tahun hingga 2028. Musim ini, ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist, menunjukkan potensinya sebagai pemain berbakat. Sebelumnya di FC Utrecht, Jonathans bermain bersama Ula Romeni, penyerang keturunan Indonesia yang saat ini jadi andalan lini serang timnas Indonesia. Jika Jonathans resmi menjadi WNI, bukan tidak mungkin keduanya akan berduet di lini serang timnas Indonesia. Jika benar Jonathans datang ke Indonesia untuk membahas proses naturalisasi, maka timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman di level tertinggi Belanda, ia bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional ke depan. Kini,
Publik menantikan kabar resmi dari PSSI atau Jonathan sendiri mengenai tujuan kedatangannya. Apakah benar ia akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.